ini nanti harus ditulisi sholawat. Lam tazalil malaikatu, maka malaikat itu tidak akan henti-hentinya tastaghfiru lahu, memohonkan ampun kepada orang yang menulis sholawat di kitab ini. Madama, selama ismi namaku fi dzalikal kitab, yang ada di kitab ini. Ya, nanti sebelum menerima wadifah ini ditulis. Kemarin nggak ada pemberitahuan harus bawa alat tulis. Tidak ada. Berarti miscommunication ini. Ditulis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain minimal. Kalau nggak ditulis di buku berarti ditulis di sini. Ya, tulis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau sulit menghafal ya tulis saja sallallahu ala Muhammad. Nah, kalau ngaji nanti jalurnya wadifah ini, ya, kalau ngaji kitab selain tafsir, pesannya Romo Kiai seperti tadi yang dibaca Kangkang waktu baca tiba, itu kan ada begini, Rabbi fa'na bibarakatihim. Ayo coba kita mulai. Rabbi fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya, kalau selesai ngaji selain tafsir bacanya Rabbi fa'na. Artinya sudah tahu semua kan, nggak perlu saya jelaskan. Wong santri kok mosok gak ngerti. Tahu kan ya? Jadi itu ditulis oleh penulis Diba, Syekh Ahmad Adiba itu menulis. Kondisi menulisnya itu dalam kondisi trans ya. Ya Tuhan, berilah kami ya kemanfaatan dan keberkahan mereka. Mereka itu kalau zaman dulu itu kan ahlul baitnya Nabi, anak cucunya Nabi. Kalau sampean di sini berarti kemanfaatan dan keberkahan mereka itu kata ganti dhomirnya kepada dzurriyahnya Mbah Yai Abdul Fattah Jalalain yang masih hidup sekarang siapa? Nah, di situ. Wahdinal husna bi hurmatihim, wahdina, dan tunjukilah kami ya kebaikan bi hurmatihim, sebab kemuliaan mereka. Tanpa guru kalian tidak akan menerima apa-apa. Wa amitna fi tariqatihim, dan matikan kami di jalan mereka. Wa mu'afatim minal fitani, dan selamatkanlah kami dari fitnah. Nah, ini nanti kalau ngaji begitu. Kemudian kalau ngaji kitab tafsir ya pokoknya yang berhubungan dengan tafsir itu dibaca kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa khairati Faya Rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muglati. Akhirnya ustadznya, gurunya menyampaikan akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah kan gitu. Ya, nanti kalau ngajar di rumah juga kalau yang bab-bab Quran diakhiri dengan seperti ini. Ini diingatkan oleh Mbah Yai Jawahir. Kemudian setelah draft ini kami sampaikan kepada beliau, beliau menyampaikan begini, Pak Widodo, saya berpesan, tetaplah berada di jalur ahlus sunnah wal jamaah. Nggih, Mbah Yai, tetap berada di jalur ahlus sunnah wal jamaah. Nah, akidahnya ikuti Asy'ariyah sama Maturidiyah. Ini pesannya beliau. Sampaikan kepada santri-santri, ikuti tetap di jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cirinya apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Semua ini ngakunya Ahlus Sunnah sekarang. Sing jenggot-jenggoten juga ngakunya Ahlus Sunnah. Celana cingkrang juga Ahlus Sunnah. Apa cirinya Ahlus Sunnah?
Cirinya ahlus sunnah itu satu, dia memahami fikih madzhabul arba'ah. Dan setiap menyampaikan ilmunya itu disampaikanlah sanadnya kepada muridnya. Wahai santri, dulu aku ngaji kitab Fathul Qorib ini dulu dari guru saya, namanya Pak Zuhal. Pak Zuhal dulu dari gurunya ketika mesantren di Lirboyo. Di Lirboyo dulu adalah Mbah Karim, dari Mbah Karim ke Mbah Mahfud, ke Mbah ini sampailah kepada Imam Syafi'i. Jadi itulah cirinya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya jenengan nanti pulang ke rumah harus bisa menjelaskan ini adalah sanad ilmu saya. Nah kemudian Mbah Yai Jawahir ini menyampaikan ke saya tentang wadhifah ini. Di dalam wadhifah ini nanti harus dijabarkan, satu adalah hal-hal yang merusak seorang murid atau santri untuk sampai kepada Allah. Tapi kemarin saya waktu ngantar kitab ini, saya mendengarkan pengajiannya Pak Yuhal itu sudah persis dengan apa yang mau diminta sama Mbah Yai Jawahir. Yang sesuatu yang merusak murid supaya tidak sampai kepada Allah. Min alamatil i'timadi alal amal. Ya, ini yang harus nanti. Kemudian tentang tauhid ini harus dijabarkan tentang tauhid af'al, tauhid asma sifat sampai zat. Ya, sampai zat. Lalu bagaimana tauhidnya ini? Tauhidnya ini yang diminta begini. Semua hafal enggak kalimat tauhid yang namanya la ilaha illallah? Hafal semua kan? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu nanti adalah la ilaha illallah. Jadi bukan bawa kunci fisik, bukan bawa remote, bukan. Lalu bagaimana di dalam kisahnya nanti orang sudah berada di kamar surganya masing-masing tapi tidak bisa membuka pintunya. Nah, karena apa? Karena ketika mengucapkan la ilaha illallah begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tundang tahlilan karo tanggane aras-aras la ilaha illallah, la ilaha. Nah, supaya ini bersambunglah sampai pada Nabi, maka bacaannya harus talqin. Jenengan kenalnya kan talqin mayit toh? Talqin zikir kenal dah? Ini harus ditalqin. Talqinnya adalah la ilaha illallah. Lanya panjang, ilahnya panjang, Allahnya tebal. Makanya dulu orang nulis la ilaha illallah itu ada fathahnya yang model kayak perahu, maka bacanya panjang. Berapa ketukan? Nah, coba dipraktekkan. La ilaha illallah. Nanti praktekkan di kamarnya masing-masing, bisa buka enggak? Ya, ini sudah ditalkin. Jadi la ilaha illallah. Nah, ini ijazah yang bersifat talqin, ya, ditalqin oleh gurunya. Nanti di situ kan sudah ada talqinnya dari siapa. Setelah ngerti maknanya dan apa yang ada di situ la ilaha illallah, kalau orang tahlilan, ya, orang tahlilan itu ulama dulu sudah mencatatkan la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Tapi yang diinginkan Mbah Yai Jawahir di atasnya itu, santri Miftahul Ula ini harus bisa lebih dari itu. Bagaimana zikirnya? Zikirnya adalah zikir tasawur yang dimau Mbah Yai Jawahir. Bagaimana diajari Mbah Yai Fatah dulu adalah zikir tasawur. Zikir dengan memforumkan diri ini dengan Allah. Cuman ini tingkatannya tinggi, okay? Jadi caranya zikir tasawur begini.
La ilaha illallah. Ini dibuka kitab wadifahnya yang Asmaul Husna. Dibuka. Hafal Asmaul Husna enggak? Oh ya, kalau hafal langsung kita zikir tasawur. Oke. Jadi la ilaha illallah, la rahmana illallah, la ilaha illallah, la rahima illallah, la ilaha illallah, la qudusa illallah, la ilaha illallah, la salama illallah. Bisa? Saya praktekkan kalau bisa. Saya yang la ilaha illallah yang memforumkan jenengan semua. Ya, itu menghadirkan Allah ya dengan asma sifat zatnya Allah. Praktek ya. Ya. La ilaha illallah, la rahmana illallah, la ilaha illallah, la rahima illallah, la ilaha illallah, la qudusa illallah, la malika illallah. Coba saya yang la ilaha illallah semuanya ikuti Asmaul Husna ini minimal 20 lah ya. La ilaha illallah, jadi saya yang baca la ilaha illallah, jenengan yang mentasawurkan la rohmana illallah, la ilaha, jadi la rohima illallah. Oke, bisa nggih? Oke, saya ulang dulu. Nanti latihannya di rumah setelah dijazahkan. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Oke, cukup kayaknya lancar semuanya, nanti tinggal praktek ya. Jadi kalau tidak zikir tasawur, ketika adik-adik semua hadirin itu mau melafalkan Asmaul Husna, ini kan ada Bismillahirrahmanirrahim, wallahu ladzi la ilaha illahu, bacanya Ar-Rahmanu jalla jalalu, Ar-Rahimu jalla jalalu, Al-Maliku jalla jalalu, Al-Qudusu jalla jalalu. Jadi di akhirnya itu ditambah jalla jalalu. Jadi bacanya Ar-Rahmanu jalla jalalu, bukan Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul, enggak. Jadi bacanya Ar-Rahmanu jalla jalalu, Ar-Rahimu jalla jalalu. Ini berdasarkan talqin zikirnya seperti itu. Ya. Oh, enggak sama dengan sanad. Ya, memang enggak sama. Ini memang sanadnya dan jalurnya berbeda. Ya. Ar-Rahmanu jalla jalalu, Ar-Rahimu jalla jalalu, Al-Maliku jalla jalalu, Al-Qudusu jalla jalalu, As-Salamu jalla jalalu, sampai terakhir jalla jalalu. Kalau digunakan zikir tasawur, la ilaha illallah Ar-Rahmanu, ya ini diganti bacaannya ya. La rahmana illallah, la rahima illallah, la malika illallah. Fahim tum?
Dan ini ada yang sangat istimewa di dalam tulisan Mbah Jawahir yang didikte oleh Romo Kiai Abdul Fattah Jalalain ketika berada di dalamnya ya Romo Kiai Haji Wahid Hasim yang berada di Surabaya pada waktu itu di Jalan Jawa nomor 9. Memang setahu saya kalau Jalan Jawa nomor 8 itu rumah-rumah loji zaman Belanda. Ini ada doa tentang doanya Suratul Ikhlas ya. Ini cuman ini di dalam pesannya nggak boleh diamalkan sebelum kita sampai kepada tingkatan makrifat kepada Allah. Okay. Tingkatan makrifat, mau makrifat ya harus belajar wusul dulu, futuh dulu baru boleh ini. Karena ini ada pertanyaan, ada yang ingin mengamalkan yang ada di situ. Saya bilang saya nggak berani kalau orangnya ini tidak pernah belajar tasawuf. Belajar dulu tasawuf sama Pak Yuhal minimal hikam. Okay. Kalau nggak hikam ya minimal Minhajul Abidin lah ya kalau punyanya Imam Ghazali. Karena kita ini mengikuti Mbah Hashim, NU itu tasawufnya mengikuti siapa? Junaidi Al-Baghdadi sama Imam Ghazali. Jadi kita madhab tasawufnya ikut Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Nah ini yang dapat saya sampaikan, apa yang saya terima dari Mbah Jawahir. Dan saya menjadi penterjemah antara Mbah Jawahir dengan Mbah Abdul Qadir. Dan ini menuliskan ini, kalau ada yang mau bantu saya nulis ulang enggak apa-apa, nanti saya terbitkan jadi buku. Maunya Mbah Yai Jawahir itu ini jadi buku ya, biar bisa dibaca oleh para santri dan alumninya Pondok Pesantren Miftahul Ula. Bagaimana kehebatan Mbah Abdul Fattah. Ternyata kalau saya baca ini berarti Mbah Yai Abdul Fattah itu sudah kategorinya alim allamah. Termasuk punya murid namanya Mbah Yai Jawahir ini juga alim allamah. Dari teks ini ada tulisan saya baca Glenmore Banyuwangi. Berarti ini dulu Mbah Yai Jawahir itu juga pernah mengajar di Glenmore Banyuwangi. Tahu Glenmore? Ya kalau nggak tahu nggak usah dibayangkan karena nggak tahu kok ya. Jadi di Glenmore Banyuwangi. Terus saya tanya sama teman saya, Mah Glenmore ada pesantren mana saja di sana? Oh ini. Termasuk Pak Anas yang dulu mantan bupati dan lain-lain jelaskan. Ternyata Mbah Yai Jawahir ini mengamalkan ilmunya atas perintah Mbah Yai Fattah sampai Glenmore Banyuwangi. Jenengan nanti pulang dari pondok ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi sana mengamalkan ilmu. Ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke adik-adik santri, santriwan, santriwati dan hadirin semua. Kalau jenengan ingin menguji kebenaran ini silahkan. Silahkan bertawasul di makamnya Mbah Yai Fattah. Ngomongannya Widodo memang bener apa enggak? Tawasul, saya kasih caranya tawasul. Kalau bertawasul kepada wali-walinya Allah cukup duduk ya di situ bertawasul dulu, kirim Fatihah kepada Nabi, kepada para sahabat dan sebagainya ya. Terus ucapkan assalamualaikum, yaitu tahiyat, apal kan? Baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Berhenti saja di situ. Tunggu Mbah Yai Fattah memberitahu apakah yang ditulis itu benar atau tidak. Karena nasibnya nanti akan seperti Imam Ghazali ketika nulis Ihya Ulumuddin. Jadi tradisinya orang alim zaman dulu, kalau ada hal yang aneh itu tidak didemo, tidak, tapi langsung tanya kepada sumbernya. Bagaimana cara tanyanya? Wong jaraknya sudah, saya ini dengan Mbah Yai Abdul Fattah ya kurang lebih di atas 50 tahun. Kok iso nulis? Ya tanya ke sana. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad ditanya orang Yahudi, apakah bisa nanti Allah menghidupkan lagi manusia yang sekarang sudah mati? Ya jawabnya Nabi, kalau standarnya mengikuti kamu, ya kamu yang harus menghidupkan. Kalau standarnya mengikuti Allah, ya nanti Allah yang akan menghidupkan. Oke. Jadi di sana bertawasul kepada Mbah Yai Fattah Jalalain, apakah ini karena nanti kalau ditanya promotor ini bagaimana, apakah bisa dipertanggungjawabkan, ya itu cara yang kedua. Cara pertama adalah dengan kitab yang satu zaman dan carilah orang-orang yang sezaman dengan Mbah Yai Abdul Fattah.
Paling tidak dengan santri yang generasi pertama. Di dalam catatan ini ya, itu dulu ada kisah, kalau kita belajar yang namanya sejarah, tahu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu perang tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun berapa? Nah, ini kepala sekolah hebat. Muridnya gak bisa jawab. Jadi Pangeran Diponegoro itu perang pada tanggal 1 Juli 1825 sampai 28 Maret 1830, jadi 5 tahun. Perang yang pertama, Diponegoro itu memerangi orang-orang pribumi yang menjadi antek-antek penjajah alias Belanda. Ya. Perang yang kedua, Diponegoro adalah perang melawan penjajah. Dan penjajah sebenarnya sudah bangkrut. Semenjak Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, sejak itu di tanah Nusantara ini wabil khusus, umumnya di Nusantara itu tidak boleh ada pengajian kitab kuning, kitab agama tidak boleh, dan stagnan hampir 100 tahun lebih. Dan mulainya berdirinya Nahdlatul Ulama itu mulai ada pengajian kitab kuning di dalamnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan kalau melihat dokumen ini berarti Mbah Yai Fatah itu termasuk orang-orang generasi pertama yang ngaji kitab kuning di dalamnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bayangkan hampir 100 tahun tidak boleh ngaji. Nah, berarti kenapa tadi ketika Neng Arina Haq itu membaca sanad kok dekat sekali? Iya, karena stagnan, tidak boleh ngaji kurang lebih 100 tahun. Makanya bersyukurlah santri-santri di sini, Mbah Yai Fatah ternyata menjadi muridnya Mbah Yai Hasyim yang sanadnya sambung sampai kepada Kanjeng Nabi. Kalau mau bicara sanad nanti ada kelas khusus, nanti insya Allah kalau ini Allah mengizinkan akan segera saya tulis dan nanti akan diterbitkan. Pada waktu bedah buku nanti kita bicara bersama-sama, kita bedah semua buku ini, dalilnya dari mana, anunya dari mana, hadisnya dari mana, zikir wiridnya ini modelnya apa. Nah, nanti kita bedah. Siap mengikuti bedah buku untuk yang dipesankan Mbah Yai Jawahir ya. Tapi nanti HTM-nya 500.000. Tahu HTM? Karena yang di belakang saya doktor semua, sebentar lagi profesor. Mahal ini. MC ini gampang lah, MC ini 500.000 cukup. Kalau doktor pengalaman lebih dari 5 tahun, honor per session itu 3,5 juta. Dan nanti berapa jam ini? Saya bicara berapa jam? Jadi kalikan aja nanti 3,5 juta. Kalau nggak percaya, download saja billing rate-nya di Mbah Google itu doktor 15 tahun pengalaman, per sessionnya berapa kalau bicara. Nah, kan begitu. Makanya kalau bayar sekolah murah itu eman. Kayak kalau SPP-nya 100.000, sampean bayarnya 200.000 gitu loh, hebat. Pengen ilmu barokah kok bayarnya minimalis, mintanya maksimalis. Jadi nanti bedah buku, kita bahas semuanya, kita bedah semuanya. Apakah yang diajarkan oleh Mbah Yai Fatah dulu itu betul-betul sambung kepada Nabi? Kita harus bicara ilmiah ya. Imam Madhab 4 itu seperti Imam Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu kan selalu bicara, aku setiap hari itu bisa berjumpa Nabi lebih dari 3 kali bahkan 10 kali. Tapi apa yang disampaikan beliau ya dari Nabi itu tidak pernah ditulis di dalam musnadnya. Karena itu hadis kategorinya barzakhiyah. Itu hanya sebagai bahan fatwanya beliau-beliau ini dalam menghadapi satu permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Jadi seperti ini juga tidak saya tulis sebagaimana apa adanya. Tidak sebagaimana apa adanya, karena itu yang satu sisi berbentuk barzakhiyah, yang satu sisi menuntut ilmiah. Makanya ini saya tulis dulu laporan pendahuluan,
dan sekarang diijazahkan kepada semua santri. Kemudian nanti laporan antara saya tulis, laporan terakhir saya tulis. Nah, ini yang khawarikul adat Mbah Yai Jawahir itu saya disuruh buat resum dulu sebelum membuat laporan pendahuluan. Bayangkan ini kan resumnya dulu. Dari sekian ini harus jadi baru dikasihkan ke santri. Nah, kemudian untuk sambungnya ini kita harus ijazah dengan guru, ijazah berjabat tangan. Karena apa? Karena Nabi itu mengijazahkan ilmunya kepada sahabatnya sampai pada tabi'in itu dengan tatap muka. Apa tadi yang saya sampaikan itu sudah diajarkan oleh ulama terdahulu, ngajinya harus sorokan. Kalau di Jawa Barat itu namanya bandongan. Makanya santri-santri itu barokah ilmunya apa? Karena ngajinya sorokan, bertatap muka dengan gurunya. Syaratnya bertatap muka dengan guru dan bertatap muka dengan orang yang pernah berjumpa dengan Nabi. Kata Nabi ini di dalam hadisnya, sabda beliau begini, man sofahani au sofahaman sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa pernah berjabat tangan denganku atau pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan denganku ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Nah, inilah syaratnya sambung ruhaninya. Dan santri-santri di sini harus bangga dan bahagia karena zuriyahnya Bayi Abdul Fattah pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan Nabi. Oke. Nah, nanti ini sebelum menerima ijazah wadifah ini nanti ijazahnya jabat tangan. Bagaimana jabat tangannya? Pernah tahu jabat tangan yang diajarkan itu bagaimana? Jabat tangan ketika pandemi begini. Ini jabat tangan ketika pandemi, batuknya kayak dikenain termogan. Jabat tangan mbek gurune ngene kaya arek sekolah umum. Terus jabat tangan kena pipine ngene. Memang pipine glowing. Jabat tangan dengan guru itu yang turun-temurun ijazahnya ini yang musalsal sampai kepada Nabi. Ketika murid mau jabat tangan dengan guru, dicium ininya namanya ta'ziman. Kemudian dibalik tangannya dicium telapaknya, ini namanya tabarrukan. Jadi jabat tangannya ta'ziman dan tabarrukan. Mau sambung sanad dah? Nah, nanti ikuti ijazahnya ta'ziman dan tabarrukan. Saya nanti tidak mau ke sini kalau santri Miftahullah jabat tangannya kayak termogan gini. Ya. Harus jabat tangannya ta'ziman. Bahasa Jawanya dicucup iki. Gini. Makanya lihat itu, ulama-ulama itu mesti gini. Itu berarti yang jabat tangannya saja harus pakai sanad. Ulama itu guyu saja pakai sanad loh, bukan ngaji saja. Kopian begini ya pakai sanad, model Pak Zulkifli ya pakai sanad. Kopian miring titik gitu ya ada sanatnya. Jadi gak sembarangan. Jadi santri itu apapun yang dilakukan harus bersanad. Oke. Saya praktekkan ijazah musafakah, nanti prakteknya santri perempuan sama ibu nyai, nanti yang laki-laki sama Abah Toyib. Ya, yang biasa anu mana ini? Nehru, sini Nehru. Jadi ini saya praktekkan bagaimana berjabat tangan yang bersanad musalsal ya. Al ijazatu bil musafahah musalsal muammariyah. Ya, ini masyayikh Pondok Pesantren Miftahul Ula. Jadi nanti jabat tangannya seperti itu. Nanti kalau punya anak pulang sudah punya keluarga sendiri, jabat tangannya harus seperti itu. Jangan begini sama begini ya. Nanti ketoro lek gak santri ini. Terus jabat tangan ini kayak motivator. Ternyata saya di Amerika jabatan ini kayak wong Yahudi boleh jabatan tangan ternyata. Ayo ke sini. Ini nah, gara-gara ini saya pikir dipanggil Bunya itu gara-gara ini. Nah, apa berdiri aja temannya biar tahu ya. Nih. Jadi jabat tangannya ta'ziman. Nah, begini ya. Kemudian terus dibalik ininya. Ini namanya tabarrukan.
Gampang kan? Jadi kalau istri dengan suami juga sama, takziman dan tabarukan. Ini yang ditradisikan ulama terdahulu, ternyata sanadnya nyambung sampai pada Nabi. Terus salaman begini. Sering begini kan? Nah, salaman begini, terus begini, ya. Ketika Covid salaman kan cuman begini. Nah, Covid ini. Ini sanadnya Covid, berarti sanadnya ke siapa? Ya mungkin ke produsen Covid. Ya. Jadi saya menyaksikan orang berjabat tangan begini ini di Amerika, tetangganya saya ini orang Yahudi. Tapi orang Yahudi kalau ada tetangga baik, buah dikirim pagi-pagi, hamburger dikirim. Tonggoan karo sampean paling ya gak dikirim buah pagi-pagi. Nah, jadi ini adalah sanad ijazah musafahahnya ya. Satu, ini takziman dan tabarukan. Pak Yuhal, besok kalau salaman dengan Pak Yuhal tidak takziman tabarukan, suruh pulang. Oke. Ini contoh ini nanti, ya, ini dicontohkan pokoknya sama gurunya harus begitu, takziman dan tabarukan. Wes, silakan sana. Oke, jadi ada 2 ijazah yang malam ini akan diijazahkan oleh Ibu Nyai Hajah binti Farihah, ya, musafahah, ya, syarat sambungnya ruhani kita kepada Kanjeng Nabi. Nabi itu nanti niteni umatnya di padang mahsyar apa? Bagaimana Nabi niteni umatnya di sana? Mana umatku, mana umatku? Pertama adalah orang yang meminta syafaat kepada Nabi itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi. Oh ya, aku pernah berjumpa, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi. Kenapa fotonya beliau ini ada di sini? Ya. Jadi nanti kalau ditanya malaikat, kowe ngaji nang sopo, tunjukkan saja ini saja. Ini loh aku ngaji nang kene. Nah, kalau orang dulu itu kan tidak ada foto, hanya ditulis Al-Fakir Al-Hakir Billah Muhammad Hashim Asy'ari. Ternyata di buku-buku yang lain seperti itu. Nah, sekarang sudah modern, ada foto, maka kalau ditanya malaikat, gurumu sopo, tunjukkan ini saja. Masa kamu tidak tahu, ya? Makanya nanti kalau punya ijazahkan sanad, fotonya taruh di sini. Sudah jelas ya semuanya. Jadi itu kisah panjangnya Romo Kiai Abdul Qadir bin Abdul Fattah Jalalain untuk mendapatkan ijazah ini, dan saya mendapatkan tugas menerjemahkan antara Mbah Yai Jawahir dan Mbah Yai Abdul Qadir. Dan selanjutnya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Widodo. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melaksanakan ijazah musafahah. Dengan harapan kita termasuk umat Nabi yang nanti di yaumil kiamah tuh gampang ketengeran kalih Kanjeng Nabi ya, di aku sebagai umatnya. Ini nanti prosesnya yang kakung santri-santri nggih salaman kalih Gus Thoyib, ingkang putri musafahah sama Ibu Nyai binti Farihah. Minta tolong Kang Ayub kursinya ditaruh sini sama taruh sini nggih. Ingkang bapak-bapak, Pak Wid menawi yang bapak-bapak kalih Pak Wid mawon berben. Musafahnya sama Pak Wid yang bapak-bapak. Ya. Ngoten nggih.
Nggih, siwotnya setelah ini. Kalau ini mboten aja nggih. Ini bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang bersalaman sampai ke Kanjeng Nabi. Ngaten nggih? Monggo Buya. Diiringi sholawat nggih Kang ya. Engko nek pas sampean gak enak ya tak sholawat dhewe. Monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Ingkang bapak-bapak salamanipun kalih Pak Widodo. Ibu-ibu. Dimulai dari Mbak Ain, Neng Ain, Neng Wilna, Neng Lala, Neng monggo duluan Mbak Haura. Salaman takziman dan tabarukan.
wadhifah yaumiyah. Nggih. Semua sudah menerima nggih? Wadhifah nggih. Saya akan menjelaskan sedikit, buatan menjelaskan, saya akan membacakan nggih tata caranya. Ini bisa dibaca setelah sholat fardu, nanti untuk anak-anak santri-santri. Untuk pembelajaran bisa satu waktu dulu, misalkan setiap habis isya, ngaten nggih. Nanti akan dikoordinasi lagi. Kami akan melakukan koordinasi lagi dengan pengurus. Setelah wirid yang seperti biasa, lanjut wadhifah. Diawali dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu. Selanjutnya sholawat munjiat. Di sini ada pilihan 7 kali, 41 kali, 100 kali, 300 kali, atau mau 1000 kali. Nyumanggaakan. Kemudian membaca Asmaul Husna. Ini ada 2 ya. Kalau mau zikir tasawur berarti seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Wid, la ilaha illallah, la rahmana illallah, dan seterusnya. Bila tidak ya, membacanya Ar-Rahmanu Jalla Jalaluh, Ar-Rahimu Jalla Jalaluh. Ada kecil itu ya, setelah as-sabur loh, la Jalla Jalaluh tulisannya itu. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira 3 kali. Membaca alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ini untuk bedah kaifiahnya nanti ketika bedah buku, ngaten nggih. Karena sudah malam sekali ini. Itu dibaca 3 kali. Selanjutnya jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhala ma huwa ahluh 3 kali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Kemudian itu juga dibaca 3 kali. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Istighfar astaghfirullahal azim 3 kali. Dilanjutkan istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa badi'us samawati wal ardh wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa dhulmi wa ma janaituhu ala nafsi wa atubu ilaih 3 kali. Kemudian membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 10 kali. Sabbitna ya Rabbi biqauliha wanfa'na ya maulaya bifadliha waj'alna min khairi ahliha wahsyurna fi zumrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin dibaca 3 kali. Amin 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 tarhamu bihal walidain. Amin 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 bi barakatis sholihin bi judika tub alaina ya aliman bihalina ya rabbi iqbal sarfana ya rabb
اغفر ذنبنا نسألك ربنا بخاتم النبيين والشكر لله على فضل الله والحمد لله رب العالمين 1 kali. Kemudian membaca alimum bidzatis sudur 41 kali. Kemudian membaca sholawat kalau sendiri dibaca 10 kali, kalau berjamaah bersama-sama wiridnya dibaca cukup sekali nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin as-sabiq lil khalqi nuruhu wa rahmatan lil alamin duhuruhu adada man madha min khalqik wa man baqiya wa man sa'ida minhum wa man syaqiya salatan tastaghriqul ad wa tuhitu bil hadd salatan la ghayata laha wa la muntaha wa la inqidaa wa tunilana biha minkar ridha salatan daimatan bidawamika baqiyatan bi baqaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'at qalbahu min jalalik wa 'ainahu min jamalik fa asbaha farihan muayyadan mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mithla dzalik. Kemudian membaca doa Nabi Adam gitu. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'a'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma katabta li wa ardini bima qassamta li. Dibaca 1 kali. Kemudian membaca subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih 1 kali. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawma alqaka fih 1 kali. Ini doa yang sering dibaca sama Mbah Jawahir nih setiap kesana. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya sampun. Itu tadi nggih. Selanjutnya sebenarnya ini ada video ketika ijazah dari Mbah Jawahir kepada kami, tapi tidak usah. Ya, nggih. Nanti setelah selesai bisa sambil diputar ya. Sekarang langsung ke siugot ijazah. Mbak-mbak sama Kangkang perhatikan layar ya, siugot ijazah. Nanti ada yang dibaca bersama-sama. Nanti ada yang dibaca bersama-sama bersama Ibu Nyai. Ada yang anak-anak audiens menjawab Ibu Nyai ngaten nggih. Mulai nanti istighfar itu nanti kita bersama-sama nggih. Nanti diawali dari muqaddimah oleh Ibu Nyai, terus istighfar yang ada 3 kalinya itu kita bersama-sama. Sing buwanter nggih. Kersane yang belakang yang nggak bisa lihat layar bisa ikut membaca. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syighatul ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal على جميع العالم والصلاة على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه يا نبيع العلوم والحكم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية من كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nanti ketika Ibu Nyai menyapa kita, kita menjawab labbaik, ngatan ya. Terus kemudian ketika sudah lafaz ijazah, diijazahkan, kita menjawabnya qabiltu ijazatak alhamdulillahirabbil alamin. Ngatan nggih? Siap-siap, monggo Bu. يا معاشر الحاضرين والسامعين labbaik أجزتكم كتاب الوظيفة والأوراد qabiltu ijazatak alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya doa dipimpin ibunya. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك نبيك ونبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. ابتغاء مرضات الله وبشفاعة رسول الله وبكرامة أولياء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح إخوانه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته أصحابه الكرام. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين وأئمة المجتهدين والقراء المخلصين وأئمة المحدثين والمفسرين والعلماء العاملين المصنفين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ معروف الكرحي والشيخ أبي الحسن الشاذلي والشيخ أقل والشيخ حياة بن الحراني. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة شيخنا الكرام محمد هاشم أشعري
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة Mbah Kyai Haji Abdul Fattah Jalalain wa Mbah Nyai Hajjah Nur Aini radhiyallahu ta'ala anhumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا الكرام محمد جواهر هاشم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا الكرام Sotekin Bajuri bin Muhammad Bajuri bin Muhammad Soluhi bin Muhyiddin bin Abdul Fattah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا الكرام عبد القادر عبد الفتاح جلالين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا ومشايخنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya membaca bersama-sama sholawat ummi.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا أبي العباس الخضر بليا ابن ملكان عليه السلام للاستقامة وسيدنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز والشيخ أبي الحسن الشاذلي والشيخ الإمام الغزالي والشيخ بهجي حجي عبد الفتاح جلالين وبه Nyai Hajjah Nur Aini radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu anhum dawil karamati wa jami'i awliyaika wa ulamaika radhiyallahu anhum hudadil ummati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk proses ijazah sudah selesai. Selanjutnya saya akan kembalikan ke MC untuk melanjutkan pelantikan. Tapi karena sudah malam jadi disingkat saja, langsung saja nanti purna pelantikan doa. Ngaten nggih, Pak? Sekian dari saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Widodo, juga kepada seluruh tamu undangan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan hari ini, yaitu bisa sambung ke Rasulullah dan juga bisa mengamalkan wadhifah yang sanatnya tersambung ke Rasulullah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dihaturkan. Acara selanjutnya penyerahan cenderamata kepada seluruh pengurus masa khidmat 2022-2023. Kami persilakan menaiki panggung. Kepada Agus Muhammad Thayyib dimohon untuk menyerahkan cenderamata. Pangapunten kagem tamu undangan
sebelum pulang nanti daharumin, ngoten nggih, dimohon untuk bersabar menanti.
Ustadz Bahaudin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saderenge nyuwun ngapunten niku niki bil ittifaq wal ikhtisar mawon mukadimah kula nderek ngajeng nggih. Niki kula mewakili saking Ribat nggih Al-Fatah membacakan surat keputusan tentang pelantikan pengurus baru. Mungkin nama-nama yang saya sebutkan silahkan langsung ke depan ya. Monggo. Ngapunten kula ajek. Surat keputusan nomor 0026/YPPMU/AF/AN/SK 7/2023 tentang pengangkatan pengurus Ribat Al-Fatah An-Nur Pondok Pesantren Miftahul Ula masa khidmah 2023-2024. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula Nglawak Kertosono Nganjuk menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan ditetapkan di Nglawak 1 Desember 2023 pengasuh Kiai Haji Abdul Qadir Al-Fatah Hajjah binti Farihah. Kemudian nama-nama pengurus Ribat Al-Fatah Pondok Pesantren Miftahul Ula Nglawak Kertosono Nganjuk masa khidmah 2023-2024. Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula Kiai Haji Abdul Qadir Al-Fatah Kiai Muhammad Mutiullah Kiai Haji Abdul Fakhri. Pengasuh Asrama An-Nur Kiai Haji Abdul Qadir Abdul Fatah Haji Nyai binti Farihah. Pembimbing 1 Agus Haji Muhammad Thoyib. Pembina 2 Ustadz Bahaudin. Pembina 3 Agus Haji Muhammad Subhan. Ketua Asrama Muhammad Beril Ad-Dinul Qayyum. Nggih monggo langsung tengajeng. Sekretaris Sekretaris Muhammad Fatur Rahmanuddin. Bendara Kevin Nur Cahya. Seksi-seksi keamanan Hamzah Doni Saputra, Muhammad Ujang Umam, Muhammad Harisuddin Rosa. Kebersihan Fahmi Muhammad, Muhammad Arifuddin, Muhammad Iqbal. Pendidikan Muhammad Azwar Anas, Fatih Royhan Al-Farabi, Rizky Nur Rahman. Peribadatan Muhammad Ulil Albab, Ahmad Nur Ihsan, Gardin Farelio Alfiansah. Silakan bagi nama tersebut untuk segera masuk ke depan. Kemudian dari Pondok Ribat An-Nur, pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ula Kiai Haji Abdul Qadir Al-Fatah Kiai Muhammad Mutiullah Kiai Haji Abdul Fakhri. Pengasuh Asrama An-Nur Kiai Haji Abdul Qadir Al-Fatah Haji Nyai Hajjah Nyai binti Farihah. Pembina 1 Agus Haji Muhammad Thoyib. Pembina 2 Neng Arina Haq. Ketua Asrama Rani Nilam Cahyati. Sekretaris 1
Nurul Hidayatuz Zulaikah. Sekretaris 2 Siti Qur'ani Humairah. Bendahara 1 Septianingsih. Bendahara 2 Siti Nur Azizah Oktaviani. Silahkan untuk ke depan. Oh, yang putra Al-Fatah. Keamanan Muiz Lucy Konadianti, Zulfa Nur Aini, Humaidatul Muasyarah, Melani Nidar Aulia, Sayalin Zuhriya Firdaus. Pendidikan Afia Naila Salsabila, Niken Amalia Masitoh, Aida Destria, Yolanda Nur Afikotul Jannah. Kemudian Sinta Naili. Kebersihan Niswatul Fijriyah, Nafadira Arimbi, Asti Melinda binti An-Nur, Imas Ahyu Kinasih, Fatimatul Az-Zahra. Najmiyah Risalatul Umami. Kesehatan Rif'ah Ayyumal Muna, Nila Risma, Neza Rahmatuka. Sarana prasarana Nasib Naudhifiyah, Anggun Dwi. Dumateng Agus Haji Fajar Nur Arif dipun aturi melantik dari pengurus baru Ribat Al-Fatah dan Ribat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Saudara-saudara ya, para santri anak-anakku, mari saya pimpin untuk membaca ikrar ya, pelantikan pengurus Ribat Al-Fatah dan An-Nur ya. Sebelum saya melantik, saya akan bertanya kepada santri-santri putra Ribat Al-Fatah dan An-Nur periode 2023-2024 pengurus ya, supaya dijawab pertanyaan saya dengan tegas ya. Siapkah kalian menjadi pengurus Al-Fatah dan An-Nur dengan baik? Tereng. Jawabannya tereng mireng kula. Saksine tereng ngomong sah nih berarti tereng. Siapkah kalian menjadi pengurus Al-Fatah dan An-Nur dengan baik? Ingkang putri nggih. Siapkah kalian menjaga nama baik pondok? Siapkah kalian untuk taat dan patuh kepada pengasuh? Siapkah kalian bertanggung jawab
menjadi pengurus Al-Fatah dan An-Nur? Siapkah kalian menjalankan amanah yang suci ini dengan keikhlasan? Siapkah kalian mengkhidmatkan tenaga untuk menjadi pengurus? Siapkah kalian berjanji dengan sepenuh hati melaksanakan amanah? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Demi Allah aku berjanji, satu, dengan sepenuh hati akan menjalankan kewajibanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Tiga, menjaga nama baik pondok serta taat dan patuh kepada pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Aula, khususnya Ribat Al-Fatah dan An-Nur. Empat, menkhidmatkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan santri yang berakhlakul karimah. Lima, menjalankan amanah serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan lillahi ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin kepada pengurus baru santri Al-Fatah dan An-Nur periode 2023-2024 untuk menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Wa afimkum wallahu ma'afik la mitarikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Agus Haji Nur Fasir Arif selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sekolah yang telah melantik pengurus baru Asrama Al-Fatah dan Asrama An-Nur. Silahkan kepada pengurus baru untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Dari saya Abdul Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Sebagai penutup acara pada malam hari ini, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Agus Muhammad Subhan. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Liridhoillah li syafaati Rasulillah wa liqodoi hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umurad dini wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid dini wad dunya wal akhirah.
Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Allahumma ya Allah, Allahumma ansur umat Muhammadin fi Palestin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka an ashhadu bi annaka anta Allahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al ahadu al fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dihaturkan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, paripurna sudah kepengurusan masa khidmat 2022-2023 yang telah dialih gantikan oleh pengurus baru masa khidmat 2023-2024. Semoga pembelajaran dan pengalaman selama ini yang diperoleh bermanfaat, dan bagi pengurus baru semoga dapat mengemban amanah. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwabil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan dalam makeup wisuda yang sering terjadi. Yang pertama, layering skincare itu banyak tapi skip sunscreen.